Halo para siswa kami, salam sehat. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita kali ini. Pada pertemuan ini, kita akan membahas materi sel elektrokimia. Sel elektrokimia ada dua. Yang pertama sel Volta, yang kedua sel elektrolisis. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sel Volta. Sel elektrolisis akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, sel Volta. Sel Volta disebut juga dengan sel galvanis. Nah, sel Volta adalah rangkaian sel yang dapat menghasilkan arus listrik. Nah, dalam sel tersebut terjadi perubahan dari reaksi redoks menghasilkan arus listrik. Reaksi redoks menghasilkan arus listrik. Nah, dalam sel Volta ada beberapa cirinya. Yang pertama, terjadi reaksi redoks. Nah, nanti pada katoda terjadi reaksi reduksi, pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, ini sel Volta. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Yang kedua, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Energi kimia menjadi energi listrik. Yang ketiga, katoda bermuatan positif, anoda bermuatan negatif. Jadi, katoda positif, anoda negatif. KPAN, kapan? Katoda positif, anoda negatif. Yang berikutnya, terjadi reaksi redoks spontan, menghasilkan energi listrik. Itulah ciri-ciri daripada sel Volta, supaya anak-anak kami mengingatnya. Nah, inilah bagan daripada sel Volta. Nah, di sini ada dua gelas kimia. Gelas kimia sebelah kiri berisi larutan ZnSO4, sebelah kanan larutan CuSO4. Nah, kedua larutan ini dihubungkan dengan jembatan garam. Jembatan garam. Nah, elektroda yang digunakan adalah anodanya Zn, Zn, katodanya Cu. Ya. Anodanya Zn, katodanya Cu. Nah, ingat tadi, katoda reduksi, anoda oksidasi. Katoda positif, anoda negatif. Oke. Nah, inilah reaksi yang terjadi pada percobaan tersebut. Tadi katodanya adalah Cu. Pada katoda terjadi reaksi reduksi ini. Reduksi artinya bilangan oksidasinya berkurang, menurun. Lihat ini, bilangan oksidasinya positif 2. Bilangan oksidasinya 0. Jadi bilangan oksidasinya berubah dari positif 2 ke 0. Maka dikatakan reduksi. Nah, pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Anodanya tadi Zn. Nah, oksidasi berarti bilangan oksidasinya bertambah atau naik. Lihat ini, bilangan oksidasinya naik. Dari 0 ke positif 2. Oke, itulah reaksi yang terjadi pada percobaan ini. Nah, elektron yang berpindah itu dapat dilihat dari pergerakan ampere dari voltmeter. Jadi dia akan menghasilkan energi listrik nanti. Reaksi kimia menghasilkan energi listrik. Jadi energi listrik dapat dilihat dari pergerakan dari voltmeter ini. Oke. Notasi sel voltanya dapat dituliskan sebagai berikut. Ini notasi selnya. Anoda diubah menjadi ion anoda. Ion katoda diubah menjadi katoda. Dari contoh soal tadi, inilah dia.
Anodanya tadi Zn diubah menjadi ion anodanya, menjadi Zn2 positif. Katodanya tadi Cu, maka ion katoda diubah menjadi katoda. Inilah reaksi atau notasi selnya. Nah, kedua setengah reaksi oksidasi dengan reduksi, itu dipisahkan dengan dua garis miring. Ini. Dan masing-masing reaksi dipisahkan dengan satu garis miring. Nah, kita lihat contoh soal ini. Ini reaksinya. Dia mengalami reaksi oksidasi. Ini harga NO-nya minus 0,76 volt. Maka notasi selnya dituliskan seperti ini. Zn menjadi Zn2 positif. Ini. Dipisahkan dengan satu garis miring. Nah, menghitung harga potensial selnya, kita pakai rumus ini. N0 sel sama dengan N0 reduksi kurang N0 oksidasi. Atau bisa juga menggunakan N0 sel sama dengan N0 yang lebih positif dikurangi N0 yang lebih negatif. Baik. Kita lihat contoh soal berikut. Tapi sebelumnya kita lihat reaksi berlangsung spontan jika harga N0 selnya lebih besar dari 0. Jadi artinya harga N0 selnya positif, baru reaksinya berlangsung spontan. Kalau harga N0 selnya berharga negatif atau lebih kecil dari 0, reaksinya tidak berlangsung spontan. Kita lihat contoh soal ini. Nah, dalam soal ini diketahui ini Zn, Cu mengalami reaksi reduksi. Reduksi, ingat reduksi, bilangan oksidasinya berkurang. Nah, sedangkan yang ditanya Zn mengalami oksidasi. Yang ditanya ini. Jadi kita menjawabnya sesuai dengan reaksi yang ditanya. Nah, yang diketahui tadi Zn reduksi, yang diminta oksidasi, maka reaksi Zn kita ubah menjadi oksidasi. Jadi Zn kita pindah ke kiri. Jadi Zn2 positif jadi ke kanan. Jadi reaksinya dibalik. Maka kalau reaksinya dibalik, tandanya berubah. Di sini tandanya negatif, maka berubah menjadi positif dia. Menjadi inilah reaksinya ini. Nah, oke kan? Sedangkan reduksi tetap, Cu tetap reduksi. Yang diketahui reduksi, yang diminta juga reduksi. Jadi Cu tidak mengalami perubahan. Inilah dia. Nah, kita ingat konsep tadi. Yang lebih positif reduksi, yang lebih negatif oksidasi. Ya, yang lebih positif reduksi, yang lebih negatif oksidasi. Nah, maka kedua reaksi ini dijumlah. Sebelum dijumlah, kalau ada posisinya yang sama, yang satu di kanan, yang satu di kiri, misalnya kita lihat di sini elektronnya, yang satu di kanan, yang satu di kiri, maka kita coret atau kita matikan. Sisanya itulah kita jumlahkan. Nah inilah Zn tambah Cu2 positif, ini reaksinya, menghasilkan Zn2 positif tambah Cu. Nah, harga N0-nya juga ikut dijumlah. Ini dia. Maka reaksi lengkapnya ini menghasilkan N0 sel positif 1,10 volt. Yang seperti ini adalah reaksi sel. Reaksi sel. Sedangkan notasi selnya dituliskan seperti ini. Nah tadi, Zn oksidasi, inilah dia. Ini dipisahkan dengan garis miring. Reaksi reduksinya ini dipisahkan dengan garis miring. Kedua reaksi ini
oksidasi dan reduksi dipisahkan dengan dua garis miring. Inilah notasi selnya. Oke, supaya lebih paham lagi, kita kerjakan dengan cara yang kedua. Ini dia. Pakai rumus ini tadi. N0 sel sama dengan N0 yang lebih positif kurang N0 yang lebih negatif. Yang lebih positif tadi ini dikurangi yang lebih negatif. Maka minus dikali minus positif. Jadi 0,34 tambah 0,76. Dapatlah 1,10 volt. Nah, karena harga N0 selnya positif, berarti dia berlangsung spontan. Tetapi karena kalau N0 selnya berharga negatif, berarti dia reaksinya tidak spontan. Maka coba nanti dibaca buku paket kimianya halaman 52 supaya semakin jelas kita paham. Oke, mari kita berlatih dengan mengerjakan soal di sini. Ada 2. Bapak harapkan kita semua sungguh mau mengerjakannya untuk kita berlatih sehingga semakin paham. Ini dia. Oke. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang deret volta. Ini ada deret volta mulai dari Li sampai AU. Baik. Semakin ke kiri, sifat reduktor semakin kuat. Semakin mudah teroksidasi. Semakin ke kiri. Sedangkan semakin ke kanan, sifat oksidator semakin kuat, semakin mudah terreduksi. Jadi kebalikannya. Ke kiri, kebalikan dari ke kanan. Baik. Selanjutnya, mulai dari PB sampai Li, harga N0 reduksinya, kita lihat, dari PB sampai Li, harga N0 reduksinya lebih kecil dari 0. Atau dikatakan N0-nya berharga negatif. Sedangkan dari Cu ke AU, harga N0 reduksinya lebih besar dari 0. Atau berharga positif. Sedangkan hidrogen, harga N0 reduksinya sama dengan 0. Jadi patokannya adalah hidrogen. Kalau di sebelah kiri hidrogen, harga N0-nya negatif. Di sebelah kanan hidrogen, harga N0-nya positif. Baik. Deret volta ini, supaya gampang kita ingat, kita gunakan titian kelincinya seperti ini. Jembatan pengingatnya. Lihat, kalau Baginda Kaisar nanti meninggal, alam mana, zaman feodal, Nippon senang pembagian harta. Kerupuk hangus agak pahit. Out. Oke ya, supaya gampang kita ingat. Lihat, kalau Baginda Kaisar nanti meninggal, alam mana zaman feodal, Nippon senang pembagian harta. Kerupuk hangus agak pahit. Out. Oke. Nah, ini kesesuaian dari deret volta. Yang di kiri bisa mengusir yang di kanannya. Yang di kiri bisa mengusir yang di kanannya. Nah, inilah Li, pengusir. Di mana syarat dari pengusir ini harus dalam bentuk atom netral. Inilah yang diusir. Yang diusir ini bisa dalam bentuk ion, bisa dalam bentuk senyawa. Jadi Li bisa mengusir Ga. Nah, itu syaratnya. Kalau dia dapat berlangsung, ya, yang di kiri mengusir yang di kanan. Ingat, yang di kiri mengusir yang di kanannya. Ingat deret volta tadi. Yang di kiri bisa mengusir yang di kanannya. Kalau yang di kanan, nggak boleh mengusir yang di kirinya. Nah,
Syarat pengusir harus dalam bentuk atom. Ini dalam bentuk atom, ingat. Yang diusir adalah dalam bentuk ion atau dalam bentuk senyawa. Oke, itu syaratnya. Kalau pengusirnya ion, yang diusir atom, lihat posisi direct voltanya. Oke, ini dapat berlangsung. Nah, ini dapat berlangsung. Jadi berlangsung tidaknya suatu reaksi bisa dilihat dengan menggunakan rumus sel volta, menghitung sel volta, bisa juga dengan melihat direct volta tadi. Oke. Nah, sel volta dalam kehidupan sehari-hari ini aki atau baterai basah. Inilah reaksinya, reaksi yang terjadi. Aki, kemudian baterai kering, ya, baterai kering ini bisa digunakan di sini dalam menyalakan bola lampu senter, radio, jam dinding, ya, ini reaksinya. Kemudian baterai litium. Nah, ini. Oke. Sekarang masuk kita korosi. Ini. Korosi dalam kehidupan sehari-hari disebut juga perkaratan. Korosi adalah rusaknya logam akibat terjadinya oksidasi. Dia teroksidasi oleh oksigen yang berada di lingkungannya. Inilah reaksinya. Reaksi korosi itu. Bisa kau nanti pahami. Nah, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya korosi? Ini, air dan kelembapan udara, elektrolit, perombakan logam yang tidak rata, kemudian terbentuknya sel elektrokimia. Jadi kalau di udara terbuka, itu logam itu mudah berkarat. Ya, mudah berkarat. Oke, seperti itu. Nah, supaya korosi itu diperlambat, ini caranya. Mengontrol kelembapan udara, kemudian mencegah bersentuhan dengan oksigen, ya. Bagaimana cara mencegah supaya tidak bersentuhan dengan oksigen? Yaitu dengan dicat, ya. Jadi mencat itu di samping memperindah juga untuk mencegah terjadinya kontak dengan oksigen. Kemudian perlindungan katodik, kemudian proses pelapisan. Oke, itu dia. Oke. Demikian materi kita, para siswa kami sekalian. Semoga apa yang kami jelaskan tadi, siswa kami semua dapat memahaminya. Bapak berharap, walaupun kita belajar jarak jauh, namun semangat tetap kuat. Demikian, semoga Tuhan memberkati kita. Salam sehat.